والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jal melarang kepada kita untuk melakukan kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam hadits qudsi sebagaimana hadis ini datang dari Abu Dzar radhiyallahu an. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku, dan aku telah mengharamkan kezaliman di antara kalian. Janganlah oleh kalian menzalimi yang lainnya. Kezaliman merupakan kegelapan di yaumul qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, "Ittaqul dzulm fa inna dzulumatun yaumal qiyamah." Takulah terhadap kezaliman, dikarenakan kezaliman merupakan kegelapan di yaumul qiyamah. Kezaliman merupakan dosa yang Allah Azza wa Jalla segerakan hukuman bagi pelakunya di dunia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang lain, "Ma min dzambin ajdar ayyu ajlallah li sahibihi uqubatu fid dunya ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qat'ir rahim." Tidaklah ada dosa yang lebih pantas yang Allah Azza wa Jalla segerakan hukuman bagi pelakunya di dunia. Bersama dengan itu Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan kepada mereka azab yang lebih dahsyat di yaumul qiyamah dari berbuat zalim kepada hamba Allah Azza wa Jal dan memutus dari silaturahmi. Sehingga kezaliman merupakan perkara yang besar. Jika kita melihat orang-orang soleh sebelum kita, maka akan kita dapati bahwasanya mereka adalah orang yang sangat takut berbuat zalim kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tarikhnya bahwasanya pernah Umar radhiyallahu taala anhu beliau pergi ke pasar Madinah. Pada waktu tersebut beliau melihat ada seorang yang bernama Salamah berjualan di jalan. Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau pergi ke pasar, beliau terkadang membawa tongkat kecil, sehingga beliau mengayunkan tongkat tersebut kepada Salamah dan Umar mengatakan, "Beri jalan kepada orang yang lewat." Salamah pun pada waktu tersebut beliau minggir. Dan pada saatnya ganti hana bengih kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Namun Umar radhiyallahu taala anhu beliau terus mengingat apa yang telah beliau lakukan, sehingga setahun kemudian Umar mendatangi Salamah dan mengatakan kepada Salamah, "Wahai Salamah, apakah engkau mau berhaji denganku?" Salamah pun mengiyakan dan beliau mau berhaji dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar radhiyallahu taala anhu membawa Salamah ke rumahnya dan Umar mengatakan, "Ini 600 dirham, gunakanlah olehmu untuk pergi haji. Dan nyo adalah balasan aduh pu yang lumpuh selama setahun melikut." Maka pada waktu tersebut Salamah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh saya telah melupakan apa yang telah engkau lakukan." Maka Umar radhiyallahu taala anhu beliau menjawab, "Ya, memang engkau telah melupakannya, adapun saya masih mengingat sampai saat ini." Padahal yang dibuat oleh Umar radhiyallahu taala anhu adalah perkara biasa. Naurung mak jalan, kemudian gemekat dengan jalan, gepeh baju dengan kaya, kemudian gekeun beri jalan. Namun Umar radhiyallahu taala anhu beliau teringat selama 1 tahun
apa yang telah beliau lakukan. Ayyuhal ikhwatal kiram, sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya orang-orang yang kita zalimi, mereka itu memiliki doa yang mustajabah. Jika dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, yang terpesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz adalah ittaqud da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah engkau terhadap doa orang-orang yang terzalimi, dikarenakan antara dia dengan Allah Azza wa Jal tidak ada yang namanya pembatas. Jika dia berdoa kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan apa yang dia minta. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun da'watul mustajabah la syakka fihin. Ada 3 doa yang makbul, yang mustajabah. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Saya akan menyebutkan beberapa kisah yang mengajarkan kepada kita tentang bahayanya doa orang-orang yang kita zalimi. Disebutkan oleh ahli tarikh bahwasanya pernah seorang lelaki dia tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sehingga didengar oleh orang yang berada di sampingnya bahwasanya orang ini kenapa berdoa seperti hanalik ahli Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyamban gelak doa ba Allah Azza wa Jalla sehingga tersifati ba orang sampingnya nyorong pu salah buat. Sehingga sebagian kaum muslimin pun bertanya kepada orang tersebut, apa yang kau lakukan? Maka disebutkan bahwasanya dahulu saya bersumpah untuk menampar Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka beliau ketika hidup ataukah beliau ketika wafat. Jadi yang berkeinginan untuk menampar Utsman. Pada waktu tersebut datanglah para pemberontak kemudian membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Orang ini masuk untuk menunaikan apa yang telah dia janjikan. Dia membuka tirai, dia membuka daripada tempat yang gagetuk Utsman, kemudian dia menampar Utsman radhiyallahu taala anhu dalam keadaan Utsman pada waktu tersebut beliau sudah wafat. Maka keluarga Utsman ketika melihat lancangnya orang ini menampar sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang telah wafat, keluarga Utsman pun mengatakan, syallata yaminak wa ja'alaka min ahlin nar. Semoga Allah Azza wa Jalla mematikan sebelah daripada tubuh daripada belah hunun, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan engkau sebagai penghuni neraka. Maka ketika orang ini keluar dari rumah Utsman, maka sebelah tubuhnya yang akan mati, belah hunun. Kemudian orang ini terus melakukan tawaf dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dan orang ini mengatakan, dan apa yang didoakan oleh keluarga Utsman telah menimpa saya, mati daripada sebelah tubuh hunun. Dan lumrah yang kedua yaitu Allah Azza wa Jalla memasukkan saya ke dalam neraka. Dalam kisah ini betapa cepat Allah Azza wa Jalla membalas kezaliman. Kemudian juga diriwayatkan oleh sebagian ahli tarikh dari Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang seorang lelaki yang dia buntung tangannya. Lelaki ini dia pergi ke tempat keramaian, ke jauh pasai, ke jauh tempat ramai. Kemudian dia mengangkat tangannya yang buntung, yang tersisa sedikit. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, man ra'ani fala yadlimunna ahada. Siapa saja yang melihat saya, maka janganlah oleh kalian menzalimi manusia. Kemudian dia tinggalkan tempat keramaian tersebut, dia pergi ke tempat yang lain. Maka dia pun mengatakan hal yang sama. So mentang yang kalian daripada lon, maka abek pernah pi musiro oleh hero nozalimi manusia. Kemudian ditanya oleh sebagian, apa yang menimpamu dan coba engkau sebutkan kisahmu. Maka diceritakan bahwasanya dahulu ketika saya sehat, lo mentena 12 daripada jarok. Pada waktu tersebut saya pergi ke suatu tempat dan saya melihat ada seorang lelaki tua bersama dengan anaknya sedang menjala ikan. Pada waktu tersebut lelaki itu mendapati ikan yang besar dan saya pun berkeinginan untuk memiliki ikan tersebut. Sehingga saya datang dan saya katakan kepada lelaki tua itu, "Nabi ingkuknya kepada lu." Maka lelaki tua itu mengatakan, "Tidak, saya tidak akan memberikan ikan ini kepada engkau dikarenakan saya akan membawa pulang dan akan saya berikan kepada anak-anak saya." Maka ketika mendengar apa yang diucapkan oleh lelaki tua tersebut, urungnya pi bengih. Kemudian dia menampar dan memukul lelaki tua tersebut dan dia mengambil ikan itu secara paksa dari lelaki tua tersebut. Maka
Orang ini pun pulang ke rumahnya dalam keadaan dia sangat gembira, dikarenakan dia telah mendapatkan ikan yang besar. Namun kesenangannya yang terhenti ketika ikan tersebut menggigit jari telunjuknya. Jadi ikat daripada jari telunjuk kan. Maka dia pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian dia mengalami sakit yang luar biasa. Dan pada waktu tersebut, karena air gedun leh, kejaklah pada doktor. Kemudian dia menampakkan bekas luka dari gigitan ikan tersebut. Maka disarankan oleh doktor, telunjukmu harus dipotong. Muyuhanekoh, maka niscaya luka dia akan menjalar ke tempat yang lain. Maka dipotonglah jari telunjuknya. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Pada waktu tersebut dia mengalami hal yang sama, sakit dalam lagi awal. Maka dia kembali ke doktor. Dan doktor pun menyarankan agar memotong sampai pergelangan tangannya. Jika tidak, maka luka tersebut akan menjalar ke bagian tubuh yang lainnya. Maka kohlom. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Beberapa hari setelahnya, dia pun mengalami hal yang sama, sakit seperti sedia kala. Maka dia kembali ke doktor dan doktor pun memerintahkan untuk memotong daripada tangannya sampai ke siku. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan mengalami hal yang sama. Kembali lagi ke doktor dan doktor pun memerintahkan untuk dipotong daripada tangannya sampai habis itu. Maka pada waktu tersebut orang ini pun datang kepada salah seorang salihin. Kemudian dia paparkan kejadian yang telah dia alami. Jadi yang susah datang. Dalam model singkat, bagian tubuh yang payakuh mendu. Dari etno, epeno. Maka pada waktu tersebut orang soleh itu mengatakan kepada lelaki itu, hendaknya engkau datang kepada orang yang telah engkau zalimi dan engkau minta kepadanya kehalalan. Kau minta maaf kepadanya. Maka orang ini pun mencari orang yang telah dia zalimi dan dia dapati pada waktu tersebut. Maka ketika dia melihat orang itu, dia pun menangis dan dia memeluk lelaki tersebut. Kemudian orang itu heran dan bertanya, siapa engkau? Maka diceritakan bahwasanya saya dahulu telah mengambil ikanmu secara paksa dan saya telah menzalimimu. Saya tanya kepada engkau, apa yang kau doakan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah saya mengambil ikanmu? Maka diceritakan oleh lelaki tua tersebut, ketika engkau mengambil ikan saya, maka saya pun berdoa kepada Allah. Saya katakan, ya Allah, sungguh orang itu telah menampakkan kekuatannya kepada saya yang lemah. Ya Allah, nampakkan kekuatanmu kepada orang tersebut. Maka ketika mendengar apa yang diucapkan oleh lelaki yang dia zalimi dahulu, lelaki itu pun mengatakan, sungguh pada hari ini engkau telah melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, dan pada hari ini engkau melihat bahwasanya aku telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alih kejadiannya tubuh KNP hana dikoh-kohli pada saat tersebut, dikarenakan orang itu telah memaafkan kezaliman yang dilakukan oleh orang itu. Jadi kisah yang kita sebutkan tadi mengajarkan kepada kita apa? Untuk tanya berhati-hati terhadap menzalimi manusia. Dikarenakan menzalimi manusia hanya merupakan sebab petaka yang Allah Azza wa Jalla terkadang balas di dunia, bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan azab yang lebih dahsyat di yaumul qiyamah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari sifat zalim kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kita sebutkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.